Baik, Ikhwah, sudah masuk ya, jam 7:16, sudah lebih 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sauhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Insyaallah fi hadha liqa ya ikhwah sanwasil darsana wa hadithuna an ad-dars at-tali ala wa hiya mawdu' indana ahamiyatu ma'rifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi al-liqa ar-rabi'ah. Nah, fi mawdu'i ats-tsalitsah, pada pertemuan yang keempat ini dengan tema yang ketiga, yaitu ahamiyatu ma'rifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, urgensi mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini diangkat? Nanti akan diangkat ya di di latar belakang masalah kenapa sih diangkat ya. Mungkin secara ringkas kalau dari ana, mengapa kita angkat adalah ya, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah kita mengenalnya, kemudian risalah ini kan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak akan dipahami Al-Qur'an, tidak akan dipahami ajaran Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya ayat Al-Qur'an yang masih sifatnya mutlak atau sifatnya mubham ya, atau sifatnya masih umum ya, butuh penjelasan Rasul SAW. Coba ayat yang mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu seperti apa? Salat itu berapa kadarnya? Kapan waktunya? Ya, nggak ada di Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasul SAW. Maka penting untuk mengenal Rasul SAW. Siapakah beliau ini? Dari kalangan manakah beliau ini? Bagaimana ya sejarah biografi beliau secara singkat ya. Kemudian ini kalau terkhusus di nabi kita, dan nabi dan rasul itu ternyata banyak ya, kawan-kawan sudah ungkapkan di situ dengan tambahan-tambahannya. Kemudian masih berkisar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita perdalam lagi. Banyak orang mengatakan hubbun nabi, cinta nabi ya. Bagaimanakah merealisasikan, bagaimana mengimplementasikan, mengijawantahkan berkenaan dengan hubbun nabi tersebut? Kaifa tahqiqu hubbun lin nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan sangat besar ya. Apakah dengan menggelar perayaan-perayaan, apakah dengan menggelar maulid, ataukah yang seperti apa? Baik, hari ini kelompok 3 insyaallah akan mempresentasikan hasil karya penelitian penulisannya. Nah, dipersilakan falyatafadhal masykur. Biasa dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama untuk presentasi, semua anggota kelompok wajib hadir dan wajib mempresentasikannya. Dilanjutkan nanti sesi berikutnya diskusi dan tanya jawab. Nah, falyatafadhal masykur. Silakan. Ra'isul Jalsah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan dikumpulkan dalam majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 3 diberikan kesempatan untuk menyampaikan makalah tentang urgensi ma'rifatun nabi,
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan akidah dengan dosen pengampu Humaydi Tamri LC MPD, disusun oleh kelompok 3 angkatan 5 diri dari Ubaidillah, Az-Zubair Juarsa, Willy Rahman, Fatur Rahman, dan Agi Sugiana. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makalah ini dapat diselesaikan dengan maksimal menurut ukuran kemampuan kami ya. Walaupun tentunya masih banyak kekurangan, pastinya kami bisa memenuhi tugas ini pada waktunya. Alhamdulillah. Pemilihan tema sudah ditentukan oleh dosen dan kami masih menyadari bahwa mungkin masih banyak kesalahan dalam penyusunan makalah ini, baik dari segi ejaannya, kosakata, tata bahasa, etika maupun isi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan pembaca semua untuk menjadikan bahan evaluasi lebih lanjut. Baik Pak Agis, ya. Pak Agis, maaf dipotong dulu. Boleh ditampilkan PPT-nya Pak Agis? Sepertinya sudah dibuat ya PowerPoint-nya oleh kelompok. Ya nanti boleh ya, yang lain boleh Pak Agis. Ditugaskan Akhi Ajuber nanti mungkin sebentar. Iya. Baik. Akhi Zubair sudah masuk? Apakah sudah masuk? Ya, sudah Pak, sudah nampak. Silakan. Sudah nampak ya? Ya. Baik, dalam makalah yang terdiri dari 36 halaman ini terdiri dari 3 bab ya. Bab pertama pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Adapun bab kedua, pokok pembahasan, ada 6 subjudul. Yang pertama, pengertian ma'rifatun Nabi dan Rasul. Yang kedua, perbedaan Rasul dan Nabi. Yang ketiga, pentingnya iman kepada Rasul. Yang keempat, tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul. Yang kelima, jumlah Nabi dan Rasul. Dan yang keenam, mengenai Rasulullah, khususnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhir, penutup diisi dengan kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka. Di latar belakang dalam penulisan ini, bahwa sudah sampaikan tadi sekilas oleh Ustadz, bahwa mengingat bahwa mengenal Nabi dan Rasul merupakan sebuah bahasan yang sangat penting, khususnya bagi seorang Muslim, bahwa dalam kalimat syahadatain, kesaksian yang pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim yaitu asyhadu alla ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada ilah selain Allah, meyakini bahwa Allah itu esa. Dan yang kedua adalah kesaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu keimanan terhadap mengakui kerasulan Muhammad SAW. Oleh karena itu pengenalan terhadap Rasulullah khususnya dan kepada nabi-nabi selainnya semuanya sangat menentukan tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan seseorang terhadap ikrar keislaman mereka, karena disinilah terbentuknya kepribadian sebagai seorang Muslim.
Mengenal Nabi dan Rasul menjadi sebuah keperluan yang asasi bagi kaum muslimin masa kini karena mereka tidak hidup bersama Nabi. Kita tidak hidup bersama Nabi. Kita harus beriman kepada kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Inilah sebuah upaya untuk menghayati makna syahadatain tadi. Ibnu Qayyim menerangkan bahwa kebutuhan manusia yang utama adalah mengenal para rasul dan ajaran yang dibawanya, percaya akan berita yang disampaikan, serta taat pada yang diperintahkan, sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat kecuali dengan tuntunan para rasul. Tidak ada pula petunjuk untuk mengetahui yang baik dan buruk maupun keutamaan yang lain kecuali mengikuti ajaran Rasul untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama apa pengertian ma'rifatul Rasul, ma'rifatun Nabi dan Rasul. Yang kedua, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga, apa pentingnya iman kepada Rasul. Yang keempat, apa tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul. Yang kelima, berapa jumlah Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan penulisan makalah ini agar kita dapat mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, kita mengetahui dan memahami tentang Rasul lebih mendalam, lebih jauh lagi, mengetahui sifat-sifat Rasul, mengetahui tugas-tugas Rasul, dan serta tentunya menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Manfaat penulisan ini, mudah-mudahan dengan penulisan ini bagaimana kita lebih memahami kehendak dan tujuan dari ajaran Rasul, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran-ajarannya, mencintai Nabi dan Rasul, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai pengantar dalam makalah ini, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang diantaranya pengertian ma'rifatul Rasul dan lain-lain akan disampaikan oleh rekan kami Akhi Azubair Juarsa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anda minta maaf, PPT-nya belum bisa ditampilkan. Pak Agis, bisa lewat antum nggak nampilin PPT? Nggak muncul. Ya. Ya, kita mulai ya. Insya Allah kita akan di bab yang kedua, yaitu pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu pengertian ma'rifatul Rasul atau ma'rifatun Nabi. Tolong ditampilkan Pak Agis yang pengertiannya. Ya.
Pembuktian ma'rifatun nabi atau ma'rifatun rasul. Dia sangat membutuhkan adanya seorang rasul karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan sang pencipta. Selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan adanya dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai ayat 89 yang artinya, katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Kau mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Al-Mu'min sampai ayat 49. Ma'rifatul Rasul ini membincangkan atau membicarakan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang dicontohkan Nabi kepada kita, tingkah laku, perkataan, ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab beliau. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Nabi dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Bagian masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilan saja. Sangat jarang Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami atau ayah ahli di masyarakat. Semua peranan Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul, Nabi atau Rasul dari segi lafaz atau kebiasaan umat Islam berselawat ke atas kepada Nabi. Bagaimana Islam yang selawat akan selalu bersalawat atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat model bagi setiap manusia, bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunnahkannya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan kehendak dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Panduan sunnah yaitu sabda Nabi dan perbuatannya.
Semua panduan ini memerlukan petunjuk dan Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan panduan Rasul, kita akan mendapat ibadah yang sahih. Itu tadi adalah pengertian ma'rifat Rasul, yaitu mengenal tingkah laku atau segala sesuatu yang berhubungan tentang Rasul. Dan di sini kita akan masuk kepada pembahasan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi dalam Islam merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan hidup. Al-Quran menyebut beberapa orang sebagai Nabi. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada para Nabi dan para Rasul merupakan salah satu rukun iman dan Islam. Rukun iman dalam risalah adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di tiap Rasul pastilah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Artinya secara umum Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah seorang yang mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa qul Musa taklima. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Islam tidak lagi mengenal Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, ternyata ada pula orang-orang yang pernah mengaku sebagai Nabi. Mereka ini dianggap sebagai Nabi palsu. Para ulama menyebutkan banyak perbedaan antara Nabi dan Rasul. Tapi di sini kami hanya akan menyebutkan sebagiannya diantaranya. Ini merupakan perbedaan secara khusus. Yang pertama ada jenjang kerasulan lebih pada jenjang kenabian, karena tidak mungkin seorang itu menjadi rasul kecuali setelah menjadi nabi. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah dan diangkat menjadi rasul dengan 7 ayat pertama dari surat Al-Mudassir. Telah berlalu keterangan bahwa setiap rasul adalah nabi, namun tidak sebaliknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, rasul lebih utama daripada nabi berdasarkan ijma, karena rasul disebutkan dengan risalah, yang mana jenjang ini lebih daripada jenjang kenabian. Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menyatakan dalam tafsirnya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya Rasul lebih utama daripada seluruh nabi, dan bahwa ulul azmi merupakan yang paling utama di antara mereka, para Rasul. Perbedaan secara khusus yang kedua adalah Rasul diutus pada kaum yang kafir atau yang belum tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi diutus pada kaum yang telah beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa yang didustakan oleh manusia adalah para rasul dan bukan para nabi. Di dalam firman, "Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa'a ummatar rasuluha kadzabuhu fa'atba'ha ba'dahum ba'dha wa ja'alnahum ahadits fa bu'dal liqaumil la yu'minun." Yang artinya, kemudian kami utus pada umat-umat itu rasul-rasul secara berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya. Umat itu mendustakannya. Maka kami
kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur untuk manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak. Dan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 Allah menyatakan kadzabat qaumun Nuhim al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah tidak mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para nabi, karena para nabi hanya diutus kepada kaum yang sudah beriman dan membenarkan rasul sebelumnya, bagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Dulu Bani Israel diurus atau dipimpin oleh banyak nabi. Setiap kali sholat maka digantikan oleh nabi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Allah mengabarkan tentang Isa bahwa risalahnya berbeda dari risalah sebelumnya di dalam firman-Nya yang artinya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadamu. Quran surat Al-Imran ayat 50. Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkara yang dihalalkan untuk umat beliau, yang mana perkara diharamkan atas umat-umat sebelum beliau. Dihalalkan untukku ghanimah dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci atau tayamum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir. Adapun para nabi, mereka datang bukan dengan syariat baru, akan tetapi hanya menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Hal ini terjadi pada nabi-nabi Bani Israel. Kebanyakan mereka syariat Nabi Musa alaihi salam. Perbedaan ketiga adalah Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sesungguhnya memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Dan Nabi Adam berkata kepada manusia ketika mereka meminta syafaat kepada beliau di padang mahsyar, akan tetapi kalian datangilah Nuh, karena sesungguhnya dia adalah Rasul pertama yang Allah utus pada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Jarak waktu dan Nuh adalah 10 abad, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tabrani. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yang keempat adalah seluruh Rasul yang diutus Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Adapun Nabi, ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang beriman? Quran surat Al-Baqarah ayat 91. Juga dalam firman-Nya, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi bi ghairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 61. Allah menyebutkan dalam surat yang lain bahwa yang terbunuh adalah nabi, bukan rasul.
Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin pembahasannya iman kepada Rasul dan lainnya akan diteruskan oleh Akh Billy Rahman. Silakan, oleh tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ana akan melanjutkan makalah kelompok 3 yang sebelumnya telah dibaca oleh Akh Zubair. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepadamu tempat kami kembali. Tugas-tugas dan sifat Rasul. Tugas-tugas Rasul yang pertama yaitu menyampaikan atau tabligh. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Terdapat kesamaan yang disampaikan para rasul, yaitu berupa ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah, yang terdapat di surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Yang kedua, tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. 3. Basyir wa nadhir, memberi kabar gembira dan peringatan. Seperti yang ada di ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 yang artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mendidik dan membimbing, memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskan dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela. Seperti yang ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Meluruskan akidah serta fikrah yang menyimpang dari Islam. Seperti yang telah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Memimpin umat dengan menjalankan metode Rabbani. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Shad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi ini.
Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sifat-sifat Rasul. Beberapa sifat wajib bagi Rasul. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya tidak lain adalah agar Nabi dan Rasul bisa menjadi panutan untuk seluruh umat muslim. Sifat Rasul yang pertama yaitu as-siddiq. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. As-siddiq ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujuran beliau tidak terkenal hanya di kalangan para sahabat, tapi juga para musuh pun mengakui hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Kami tidak menganggap engkau dusta, tapi menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Selain itu, kejujuran juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Apa yang disembah oleh ayahnya adalah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan malah mendatangkan mudarat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mengajak ayahnya untuk meninggalkan hal tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah, al-amanah. Al-amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya. Memiliki arti dapat dipercaya, sifat ini begitu melekat pada para Rasul. Setiap perkataan maupun perbuatan ditunjukkan oleh Rasul sudah pasti dapat dipercayai. Rasulullah SAW tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari maksud Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang sudah dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam merupakan orang yang terpercaya atau amanah. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran surat Asy-Syura ayat 106 sampai 107. Sifat Rasul yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menyimpan wahyu dari Allah SWT untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas seorang Rasul. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai wahyu yang tidak ada dalam Al-Quran. Ali menegaskan, "Demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran." Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Sifat Rasul yang keempat yaitu al-fatonah. Al-fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya. Sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, karena ujian dan tugas yang diberikan kepada Rasul sangat berat, tentunya hal ini memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Rasul juga berperan sebagai tokoh Islam, pemimpin, panglima perang, pebisnis, politisi, dan sebagainya semasa hidupnya. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu merangkul hingga memerangi kaum yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berada di jalannya. Selain itu, juga mengajak mereka untuk berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sifat mustahil bagi Rasul. Setelah mengetahui sifat wajib bagi Rasul, perlu diketahui juga sifat mustahil bagi para manusia pilihan tersebut. Sifat-sifat ini mustahil ada pada diri para Rasul. Karena semua terjaga dari dosa atau maksud. Dan tentunya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Rasul yang pertama yaitu al-kizib.
Sifat al-kizib merupakan kebalikan dari sifat as-siddiq. Al-kizib artinya pendusta atau suka bohong. Tentu ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul, sebab lisan dan hati para nabi dan Rasul terjaga dari sifat-sifat buruk seperti ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran surat An-Najm ayat 1-4, yang artinya, kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru, dan tidak pula yang diucapkan itu Al-Quran kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. 2. Sifat mustahil bagi Rasul yang kedua adalah al-khianat. Al-khianat merupakan sifat mustahil bagi Rasul yang berarti berkhianat. Sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul karena mereka tidak akan berkhianat pada umatnya. Setiap hal yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Terkait hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 106 yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sifat mustahil bagi Rasul yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman memiliki arti menyembunyikan, yang tentunya merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Sebab tugas utama yang diemban seorang Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya. Tentunya tanpa sifat ini, seorang Rasul tidak bisa disebut sebagai Rasul. Apalagi yang disembunyikan adalah wahyu dari Allah SWT, maka para nabi yang Rasul akan terhindar dari sifat ini karena betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 50 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul yang keempat yaitu al-baladah. Al-baladah merupakan kebalikan dari sifat al-fatonah yang berarti bodoh. Sifat ini merupakan salah satu sifat mustahil bagi Rasul sebab setiap Rasul yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh dan tidak bisa berpikir dengan baik. Walaupun Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis pada saat itu, tapi ia sangat pandai dalam hal ini. Tapi ia sangat pandai dalam hal lain seperti menyampaikan wahyu dan berdakwah. Nabi Muhammad SAW juga sangat adil dan bijaksana yang bisa membantu tugasnya dalam menyampaikan wahyu. Jumlah Nabi dan Rasul. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi memberitahu jumlah para Nabi dan Rasul dalam Musnad Ahmad. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, berapa orangkah banyaknya para nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekitar 300 belasan orang, banyak sekali." Dan dalam riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili berkata Abu Dzar, "Aku berkata, wahai Rasulullah, berapakah persisnya banyak para nabi?" Nabi berkata, banyaknya 124.000 orang. Sebanyak 315 diantaranya adalah Rasul, suatu jumlah yang banyak. Hadis tentang jumlah Rasul, Adam adalah Nabi yang diajak bicara. Antara ia dengan Nuh terdapat 10 abad. Jumlah Rasul adalah 315 orang. Hadis riwayat Abu Ja'far Ar-Razaz dan selainnya. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Shahihah. Ada 25 orang Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. 18 Nabi dan Rasul disebutkan namanya pada satu tempat dalam surat Al-An'am. Selainnya disebutkan dalam berbagai surat yaitu Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Idris, Zulkifli, dan Muhammad SAW. Disebutkan nama 18 orang Nabi dan Rasul pada satu tempat berturut-turut yaitu dalam surat Al-An'am ayat 82-86. Yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Adapun nama 7 nabi lainnya disebutkan dalam surah terpisah, Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Idris, Zulkifli, dan Muhammad SAW. Nabi Adam seperti disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 33, dan Nabi Hud seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 50. Nabi Saleh seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 61.
Nabi Syuaib seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 84, Nabi Idris dan Zulkifli seperti disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85, dan Nabi Muhammad seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 144. Dan juga disebutkan di 3 tempat lainnya, Al-Ahzab ayat 40, dan surat Muhammad ayat 2, dan surat Al-Fat ayat 29. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih li dzatih, tanpa penguat dari jalur lain. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah Nabi adalah sahih li ghairi. Masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Yang wajib diimani oleh umat muslim ada 25 orang nabi. Berikut biodata lengkap bagaimana nama nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat muslim beserta tugasnya, yang akan dibacakan oleh Ubaidillah. Pada tafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukran, jazakallah khairan kepada al-akh. Syekh Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih, ya. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah Nabi adalah sahih li ghairihi, masing-masing yang wajib diimani oleh umat muslim ada 25 orang atau 25 nabi dan rasul. Berikut adalah biodatanya, bisa dibaca di makalah yang sudah kami bagikan, dari mulai Nabi Adam, ya, usia dan periodenya, ya, serta penjelasan-penjelasan yang lain, garis keturunannya sudah dijelaskan di makalah di sana. Terlalu banyak kalau dibacakan di sekarang. Namun ada Nabi dan Rasul yang spesial, ya. Manusia-manusia yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka adalah manusia-manusia spesial. Namun ada beberapa yang lebih spesial lagi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar atau petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai Nabi dan Rasul, gitu. Begitu pula sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah nabi-nabi atau para nabi, namun tidak disebutkan jelas identitas yang dimaksud. Di antara sejumlah nabi dan rasul ada 5 orang yang spesial, di atas yang spesial tadi, atau biasa kita sebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Nama-nama mereka diantaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 nabi-nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena kesabaran yang mereka miliki, ya, kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi penderitaan, siksaan dan gangguan ketika mereka menjalankan tugas sebagai nabi dan rasul, mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ana membacakan yang bab terakhir, yaitu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin kita sudah banyak mengenal tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana biografi ini wajib, ya, wajib diajarkan, wajib dipelajari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gharib bin Fihr atau bin Quraisy ya, bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dalam kitab Rahiqul Makhtum itu silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang disepakati ya, yaitu sampai Adnan. Adapun bagian yang diperselisihkan dari Adnan sampai ke Ibrahim. Lalu dari Ibrahim bagian yang ketiga sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Lalu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, ya, banyak sekali dituliskan di berbagai buku sirah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau semasa hidup, sifatnya, tingkah lakunya, dan semua hal-hal yang mencakup tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bagian yang kedua, kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membenarkan apa yang disampaikannya. Ya, apa yang beliau katakan bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang Muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, mentaati perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai seorang Muslim yang beriman dan mencintai beliau, maka kita wajib melaksanakannya semaksimal kemampuan kita. Lalu yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ya, tidak boleh kita membuat atau mempraktekkan suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengimaninya. Kita mengimani bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang keenam, mencintainya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ya, bahkan tidak beriman seorang Muslim apabila tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kepada hal-hal yang lain. Yang ketujuh, mengagungkannya. Yang kedelapan, menolong dan membelanya. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini sudah wafat, tapi kita sebagai seorang Muslim wajib ya, membela beliau apabila ada orang-orang yang melecehkan beliau. Yang kesembilan, mencintai para pencintanya. Yang 10, menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau. Ya, menjalankan sunnah-sunnah seperti misalkan dalam kehidupan sehari-hari, berpakaian, ya, apalagi dalam hal ibadah. Yang selanjutnya, memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, mengikuti manhajnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Yang ke-13, mewarisi risalahnya. Ya, mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau, yaitu risalah Islam. Demikian yang ana bacakan, ana kembalikan ke Ustaz Agis. Terang. Jazakumullah khairan katsiran pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tadi makalahnya. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi ada sedikit gambaran mengenai ma'rifatun Nabi. Dan sebagai terakhir kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa dalam pemaparan ini kita mengetahui apa itu ma'rifatun Nabi dan Rasul, kemudian perbedaan Nabi dan Rasul tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa perbedaan ya,
Kemudian tentunya pada Rasul tugas dan Rasul menyampaikan secara rinci mengenai biodata Nabi dan Rasul yang 25 tadi sudah dituliskan dalam makalah, mungkin tidak secara rinci dibacakan karena banyak. Mudah-mudahan ada gambaran dari penjelasan tersebut. Yang terakhir mengenai Rasulullah Muhammad SAW, dalam makalah ini tidak dibahas terlalu banyak ya. Mungkin sebagai penekanan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya harus lebih mengenal lagi khususnya kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikutinya, mencintainya dan membelanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesimpulannya demikian. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lebih ya. Mudah-mudahan kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami harapkan dalam diskusi ini ada terjadi dua arah tanya jawab. Kami menerima pertanyaan, mungkin ada yang kurang bisa menjawab, akan usahakan untuk menjawab. Apabila kami belum mengetahui, kami menyampaikan tidak tahu, dan mudah-mudahan dari anggota yang lain atau rekan yang lain bisa membantu menjawabnya. Dan selanjutnya kami persilakan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bismillah, izin bertanya Ustaz. Silakan. Baik, syukron. Pertanyaan Ana yang pertama berkaitan tentang mengimani seluruh nabi dan rasul dan tidak membedakan satu di antaranya ataupun tidak membeda-bedakan mereka gitu. Dan apakah contoh tatbik dari ungkapan ini? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai pembahasan nabi dan rasul, tentu kita akan mentaati, yakni segala apa yang diperintahkan oleh nabi ataupun mengikuti segala apa yang dilakukan oleh nabi. Ana teringat beberapa hari yang lalu ada seseorang yang bertanya ke Ana dan Ana belum menjawab, yakni berkaitan tentang poligami. Dia bertanya, mengapa sunnah poligami yang dikatakan bahwasanya itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sebelum Rasulullah berpoligami, Rasulullah juga monogami, yakni ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, yakni beliau menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal. Kenapa orang-orang itu tidak berpatokan dengan monogami tersebut, akan tetapi mereka lebih memilih yang poligami? Syukran Ustaz. Ada beberapa pertanyaan tadi ya mengenai mengimani seluruh nabi dan rasul. Jadi disampaikan bahwa mengimani dalam hal ini adalah mengimani terhadap ajaran yang dibawanya. Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa kesamaan antara nabi dan rasul. Tugas dan nabi dan rasul adalah memiliki kesamaan, di antaranya semua nabi, semua rasul itu menyampaikan, punya sifat dan tugas menyampaikan tabligh. Tentunya menyampaikan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul tersebut. Yang kedua, menyampaikan dalam hal ini adalah kesamaan tadi. Semua rasul mengajak
umatnya untuk ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah. Yang kedua, semua rasul mengajak untuk tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan yang ketiga, basir wa nadir, jadi semua rasul, semua nabi dan rasul itu mengajak, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya. Mungkin ini tiga ini yang diwajibkan kita untuk sama-sama mengimani kepada semua nabi dan rasul, karena semua nabi dan rasul memiliki misi yang sama dalam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang membedakan adalah tadi yang membedakan kepada sasarannya saja. Nabi diutus Allah untuk mengajak kepada orang-orang yang sudah beriman. Sementara Rasul diutus Allah untuk mengajak kepada orang-orang kafir, orang-orang yang belum memiliki ilmu, belum mengenal Allah dan belum mengikuti ajaran-ajarannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa dibantu yang lain, mungkin bisa menjawab. Tadi pertanyaan terlalu cepat, jadi tidak sempat menulisnya. Mengenai pertanyaan yang tadi, mungkin ada di antara mahasiswa yang sudah Ustadz. Itu pertanyaannya berat. Ada yang bisa membantu, silakan dari yang lain mungkin. Mungkin pertanyaannya diulang lagi, mungkin ada yang tidak mendengar. Inti dari pertanyaannya, inti kepada ukhti siapa tadi? Baik, bismillah. Mengenai pertanyaannya adalah kenapa setiap kajian ataupun orang-orang di zaman ini gitu kan, mungkin telah di zaman yang lalu juga mungkin seperti ini, mereka lebih berpatokan kepada poligami. Dan mereka mengkaitkan itu ataupun mereka mengatakan bahwa ini sunnah Rasulullah, yakni. Sedangkan sebelum menjalankan poligami, dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikah dengan Khadijah itu monogami, dan sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menyampaikan ataupun menanggapi pertanyaan yang seperti ini? Mafhum? Salam. Nah, syukran. Pertanyaannya mungkin untuk pertanyaan ini, kalau kita kaitkan dengan Ma'rifatun Nabi ya, ini lebih fokus ke salah satu fenomena yang ada di masyarakat kita. Kita memandang hanya dari satu sisi kehidupan Nabi ya. Sementara sisi-sisi yang lain, kehidupan Nabi yang lain yang lebih penting tentunya lebih banyak lagi untuk diperhatikan, dipelajari dan diamalkan. Yang poligami tadi
banyak sekali mungkin ini menjadi sorotan dan menjadi bagi musuh-musuh Islam yang tidak menyukai Islam menjadi senjata malah untuk menjelekkan Islam salah satu ajarannya. Padahal apabila mengetahui maksud dan tujuannya, insya Allah Rasul mengajarkan itu ada kebaikan di dalamnya. Mungkin mengenai mengapa orang lebih melihat ke poligaminya, tidak melihat bahwa Rasul pun sebelumnya adalah monogami. Mungkin ini adalah kembali kepada pemahaman kita, pemahaman masyarakat kita tentang ajaran Nabi ini. Ajaran Nabi yang sesungguhnya, yang sebenarnya ajaran Nabi yang utamanya, yang lebih utamakan untuk dipelajari, dan lebih banyak daripada, jauh lebih banyak daripada satu hal tadi yang ditanyakan, dan tentunya itu akan lebih menyita waktu kita apabila memang itu kita lebih fokus untuk mencintai Nabi. Apabila fokus kepada satu pertanyaan ini, tentunya ini hanya orang-orang yang bisa menjawab yang sudah punya ilmu tentunya ya. Masih belum bisa menjawab. Mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Silakan Ustaz Osa. Sudah. Bismillah. Mungkin bantu jawab dikit ya. Sepemahaman anak tapi pada zaman sekarang pembahasan lebih fokus pada poligami, tidak pada monogami. Ini lebih ke menteladani Nabi SAW ya, itu Rasul kita. Tapi ini bukan sebuah anjuran, karena ini hanya sebuah pembolehan. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pada ayat An-Nisa ayat 3 ya. Beliau menunjukkan ayat tersebut bukan anjuran harus berpoligami, tapi hanya pembolehan. Dan pembolehan poligami ini untuk syaddu ya, syaddu adzari'ah, yaitu menutup kemungkinan untuk ke perkara maksiat, yaitu sudah menikah tapi masih berzina. Adapun kenapa tidak ada pembahasan monogami? Karena monogami ini sendiri lebih selamat ya daripada poligami. Maka pembahasan poligami ada anjuran, dan di situ ada juga ada pembolehan, dan di situ ada juga ancaman. Maka ini dikembalikan kepada masing-masing pemahaman manusia. Tidak bisa kita memukul rata pada zaman ini kenapa harus fokus poligami, karena tidak semua manusia membahas poligami ini sebagai anjuran. Hanya saja yang secara saya baca itu hanya pembolehan, bukan anjuran. Mungkin ini saja tambahan dari Ana. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Mungkin untuk bahasan mengenai ini kita close dulu ya, karena ini kan agak jauh dari bahasan makalah kita. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dimohon untuk bertanya tentang hal yang sudah disampaikan dalam makalah ini, mungkin atau bisa menambahkan atau menanyakan, dipersilakan supaya bisa melengkapi apa yang sudah kita tulis dalam makalah ini dan bisa menambahkan ilmu kita. Silakan yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz atas kesempatan berbagi hari ini. Yang ingin saya perjelas lagi dalam Ma'rifatul Rasulullah, yaitu mohon bantu diberi penjelasan secara bahasa dan istilah mengenai kata Nabi dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang disampaikan di bagian pertama bahwasanya
Setiap rasul pastilah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Artinya nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sementara rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini sepertinya tidak tepat penggunaan perbedaan nabi dan rasul seperti itu. Mohon diberi penjelasan lagi, karena para ulama saja diwajibkan untuk berdakwah, apalagi para nabi, untuk menyampaikan wahyu. Kemudian, dan ini bertentangan dengan sifat-sifat nabi dan rasul tadi yang disampaikan, yaitu menyampaikan. Di situ yang perlu digarisbawahi lagi. Kemudian yang ketiga, mengenai sifat-sifat rasul tadi perlu yaitu yang kita pahami bahwasanya nabi dan rasul adalah manusia biasa dan hamba Allah. Itu salah satu yang Anda pahami terkait dengan sifat nabi dan rasul. Mungkin perlu ditambahkan di sini. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Ustaz dulu mungkin Ustaz membantu Ustaz untuk menjawab tadi pertanyaan mengenai pengertian ma'rifatul nabi secara bahasa dan secara istilah. Mohon maaf, maksudnya tadi pengertian secara bahasa nabi, kata nabi dan rasul itu sendiri. Di sini perbedaan nabi dan rasul. Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya adalah kabar. Ya, secara istilah nabi artinya orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat At-Tahrim ayat 3 misalkan falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza qala nabba'ani Allahul alim. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang memberitahukan hal itu kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal, di surat At-Tahrim ayat 3. Ya, jadi nabi berasal dari an-naba yang artinya kabar. Sedangkan rasul itu berasal dari kata al-irsal yang artinya pengutusan seseorang untuk suatu tujuan. Secara istilah, rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah, dengan membawa pesan tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia dan manusia diperintahkan untuk mengikuti beliau. Tetapi tadi ya sebagaimana Pak Osa bilang bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa istilah nabi dan rasul tidak ada bedanya, ya. Tidak ada bedanya, namun ini pendapat yang lemah. Karena banyak dalil dan fakta yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nabi dan rasul. Dan setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Tadi itu mungkin dari pengertian kata awalnya ya. Kalau rasul itu artinya pengutusan atau seseorang diutus untuk suatu tujuan. Sementara nabi itu hanya seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak wajib menyampaikan, ya. Tidak wajib menyampaikan wahyu yang beliau terima. Karena menurut pemahaman ana mungkin nabi hanya diwahyukan seperti perintah untuk dirinya saja gitu. Begitu mungkin jawaban dari ana, atau ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, maksud ana suatu hal yang aneh bisa dikatakan nabi untuk dirinya sendiri, syariat itu tidak diwajib untuk menyampaikan. Jadi sepertinya nabi menyembunyikan ilmunya.
Iya. Baik, mungkin insyaallah kita baca-baca referensi yang lain, atau ada ustadz atau mahasiswa yang lain yang bisa menambahkan, yang bisa menjelaskan. Silakan yang kami menambahkan, mungkin barangkali ada dari rekan yang lain. Ini waktunya sudah jam 8:32 ya Ustaz. Maka mungkin pertanyaan ini apabila belum ada jawaban, mungkin nanti kita carikan, kita pahami lebih dalam ya, lebih jauh. Mungkin belum kita pelajari. Masih ada yang menambahkan Ustaz yang lain? Bismillah. Silakan. Tadi tentang pertanyaannya mungkin diperjelas apa maksudnya itu. Maksudnya yang Anda pahami dari tulisan ini bahwasanya perbedaan Nabi dan Rasul itu tadi disampaikan Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Ini suatu hal yang aneh ya bagi kita, bahwasanya syariat itu untuk dirinya sendiri, untuk para nabi, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Mungkin sedikit tambahan dari Ana. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap generasi itu adalah nabi ataupun rasul, tujuan mereka adalah berdakwah. Maka kalau sifatnya tidak menyampaikan, maka ini adalah khianat. Maka nabi terhindar dari sifat khianat, maka semua para nabi ataupun para rasul ini menyampaikan wahyu. Maka tugas semua para rasul adalah wahyu, menyampaikan wahyu, risalah semuanya. Adapun nabi, dia bukan memendam ilmu, cuma memang melanjutkan risalah sebelumnya gitu, risalah sebelum nabi tersebut melanjutkan. Bedanya rasul itu mendapatkan wahyu dengan risalah yang baru. Cuman semua utusan Allah Subhanahu wa taala ini pasti ataupun wajib menyampaikan risalah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, dicukupkan ya. Sudah jam 8:30 lewat. Baik, Pak Agis, silakan dicukupkan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan katsir atas semua tanggapan dan tadi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi manfaat untuk kita, dan bagi pertanyaan yang belum terjawab mungkin menjadi catatan bagi kami ya untuk lebih mempelajarinya lagi. Insya Allah nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kami semua. Sekali atas nama kelompok 3 kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira atas segala masukannya, saran masukan. Akhir kalam dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jazakumullah khairan Pak Agis dan kelompok 3 atas presentasinya, Masya Allah. Nah, semua saling melengkapi ya. Nah, alhamdulillah, istifadah min kasiron, kita mengambil banyak istifadah dari perkuliahan ini. Pertama, untuk diperhatikan, alhamdulillah ya, makalahnya bagus, isi kontennya juga bagus, akan tapi di sana perlu dipertanyakan ya, izin untuk bisa share screen. Bisa nggak ini? Nah, di sana dipertanyakan mengenai makalah ini ya,
makalah yang dikatakan tadi kawan-kawan komprehensif ya, isinya banyak, menyeluruh, bahasanya luas gitu. Akan tapi perlu dipertanyakan data-data yang sangat banyak ini ya. Oh ya, pertama Fatur Rahman, ada nggak Fatur Rahman? Halo, ada Fatur Rahman? Fatur Rahman nggak masuk, Ustaz. Ada yang gantikan? Belum, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Gantikan. Oke, berarti Fatur Rahman tolong dicoret dari kelompok 3, silahkan bergabung ke kelompok yang lain ya. Jadi kalau persyaratannya dia harus ikut buat makalah dan harus ikut presentasi. Ketika dia buat makalah ternyata qadarullah nggak bisa ikut presentasi, harus izin ya, dia nggak dianggap ya, nilainya nggak masuk di sini. Jadi harus buat makalah dan harus ikut presentasi karena dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis gitu. Jadi kalau hanya nebeng nama atau ikut tapi nggak ikut presentasi, nggak saya anggap gitu. Jadi tolong diinformasikan yang bersangkutan Fatur Rahman, dicatat ya Pak Ketua Albirza, tolong dicatat Fatur Rahman ini hari ini tidak mengikuti presentasi makalah. Begitu jadi. Jadi anak nggak mau kecolongan lagi. Di semester kemarin ya antum namanya Asbes ya, Albirza tolong amanahnya. Jadi setelah selesai perkuliahan anak minta rekapan presensi kehadiran, jangan lupa untuk di absen hari ini siapa-siapa yang hadir. Sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Nanti saat dan ini sangat berpengaruh di penilaian. Nah ini namanya adab ya, namanya akhlak, sudah diberikan amanah dan sudah disanggupi, ternyata di akhir perkuliahan nggak dikasih gitu ya, dan ini sangat disayangkan. Mungkin antum di perkuliahan lain masya Allah gitu ya, konsekuensinya sangat besar begitu kawan-kawan ya. Jadi anak nggak mau di dalam ayat disebutkan hal yastawiyani alladhi ya'ti ila ya, jadi maknanya begitu ya, makna ayat hal yastawiyani masalan, apakah sama permisalan dua orang yang ini, yang satu pergi perang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, raga dan hartanya, yang satu duduk-duduk saja ya, apakah dapat semuanya, dapat kesamaan gitu ya, apakah dapat pahala semua, kecuali yang duduk ini adalah wanita, anak kecil, orang tua renta, orang sakit yang nggak mampu untuk berperang ya, seperti ini. Jadi ini menurut Ana tidak terjadi keadilan, tiba-tiba nanti dapat nilai bagus misalkan, kemudian yang nggak hadir misalkan minimal kita 75-85% kehadiran, kemudian hanya hadir satu kali bidayah wa nihayah, di awal dan di akhir penutupan saja. Nah ini nggak, menurut Ana nggak adil, dan ini banyak terjadi di beberapa tempat seperti itu, nggak mau. Oke, itu kemudian kawan-kawan semua, masya Allah ini makalahnya sangat bagus sekali ya. Akan tapi data-data yang antum ambil ini dapatnya dari mana ya? Data-data ini tadi ada data tentang Siratul Hayah, tentang biografinya, kemudian antum di sini ada poin-poin dan segala macam. Pertanyaan dapatnya dari mana gitu ya? Nah ini merupakan amanah ilmiah juga ya. Misalkan ada sifat-sifat Rasul, asidik, ini didapatkan dari mana ya? Tolong tulis referensinya. Kalau kita menukil dari orang lain, tulis referensinya. Kalau itu dari diri sendiri, masya Allah gitu ya, antum masya Allah jadi mujtahid semua gitu. Nah, kalau kita ngambil dari orang, dari kitab apa, ditulis di situ. Kalau kita ngambil, nah di sini hampir sama sekali ya, sama sekali nggak ada catatan kaki. Berarti menunjukkan ini semua antum ya. Ini semua tulisan antum. Nah ini nggak bagus. Ini bukan amanah ilmiah. Kawan-kawan kalau ngambil dari sumber lain, jadi tolong jujur. Nah ini kan ini namanya data, ya ini namanya main data ya. Kalau seperti ini harus ditunjukkan. Ini dari kitab apa? Ya. Kalau antum merujuk ke web, dia itu merujuknya kemana? Itu harus jelas. Kalau nggak jelas, jangan diambil. Ya. Tadi ada sifat wajib, ada sifat yang mukal ya. Ada sifat yang nggak mungkin bagi Nabi, ada data-data para Nabi, Rasul dan seterusnya. Nah ini kan semua main data gitu kan, maka harus ditunjukkan asalnya. Kemudian poin-poin misalkan kewajiban kita
kepada para nabi dan rasul, konsekuensinya seperti apa, diwujudkan dalam apa. Nah, seperti ini kan ngambil dari ulama ya, mengambil dari ijtihadnya para ulama. Ulama siapa yang dinukil dari mana? Nah, ini ada body note. Nah, kita sudah nggak pakai body note, kita pakainya footnote ya, catatan kaki yang berada di bawah body note. Ini nomor 7, nomor 1 sampai 6 nggak dicantumkan. Jadi kalau kawan-kawan di sini ya kuncinya ternyata di daftar pustaka semua ngambil dari web. Nah, ini kalau antum buat karya ilmiah ini lemah ya, nggak dianggap, apalagi kebanyakan blogspot. Nah, ini blogspot itu boleh diambil, tapi nggak semuanya. Wikipedia kemarin kita sudah ambil ya, Wikipedia itu jangan diambil ya. Wikipedia itu ya sumber umum. Mungkin kalau anak SMP, anak SD masih boleh ya Wikipedia pakai sumbernya. Jadi Wikipedia itu sumber umum ya, orang umum yang ngetik ya. Bisa saja semacam blogspot atau WordPress itu kadang-kadang ya nggak tahu ya, majhul orangnya, siapa orangnya gitu. Jadi kalau misalkan antum merujuk ke seperti ini, kalau bisa merujuk ke web-web yang muktabar, web-web yang teranggap, syukur-syukur jurnal yang sudah terindeks dan semacamnya. Kemudian kalau merujuk ya jangan langsung di copy paste mentah-mentah, akan tapi di sana dilihat, oh ini merujuknya ke Fathul Bari misalkan, antum lari ke Fathul Bari. Caranya gimana? Ya udah, kata yang mau antum cari di copy, kemudian tanya Mbah Google, nanti di sana ditunjukkan ya di Google Book itu misalkan. Kalau misalkan kita nggak punya aplikasi kitab atau yang lain, atau misalkan di situ sebutkan ada Mufrad juz 1 halaman sekian, kita ketik di Google, nanti keluar teks tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Jadi tahu seperti ini dianggap lemah, boleh ngambil dari web. Biasanya ini hanya pelengkap gitu. Jadi ini hanya pelengkap begitu kawan-kawan. Jadi tidak diambil dari hanya copy paste dari web. Itu perlu diperhatikan. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan berkenaan dengan ma'rifatu ahamiyatu ma'rifatu nabi. Sepertinya semua sudah dibahas ya. Ya. Sebenarnya kita mau lebih ta'ammuk dengan ma'rifatun Nabi Muhammad SAW, karena itu yang menjadi tujuan utama pembahasan kita. Ya, latar belakangnya tadi sudah diungkapkan. Ketika kita sudah mengenal Allah, kemudian di sana syahadat yang pertama ada syahadatain, 2 persaksian. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad ini siapa sih? Apa sih pentingnya bagi kita?